Jadi awal pindah tuh 2013, setahun pertama itu belum tahu kalau rumah itu sebelahnya kamar mayat. Positifnya jadi, oh ternyata ada ya kayak gini. Tadinya nggak percaya banget. Suara apa? Humming anak kecil. Jadi kayak nyanyi gitulah. Setelah suara itu yang muncul kedua itu hal aneh itu bau amis. Ya, karena Amis kamar apa sih? mayat ya. Amis darah tuh apa sih? Bau Iya, anyir bau gitu. anyir, iya, Bau betul. anyir gitu. Tapi kalau siang malah. Kembali lagi, hai semuanya di Diary Ayu. Kali ini aku spesial banget karena punya seorang teman yang ada di sebelah aku. Ya, teman. Teman makan teman ya? Teman makan teman. Teman beneran dong. Teman beneran. Teman beneran dong. Dan kali ini dia mau bercerita sama kita semua tentang pengalaman nyatanya dia. Dia itu punya sesuatu yang tidak semua orang bisa merasakan. Ya, betul. Betul ya. Aku pun juga sebagai manusia biasa ya yang tidak pernah terlalu sensitif sama hal-hal di sekitar kita. Tapi dia tuh luar biasa banget berani gitu ya. Karena apa sih? Karena rumahnya dia ternyata di sebelah persis kamar mayat. Aduh, kalau aku mah nggak mau ya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Ini dia spesial buat kita semua. Yogo, halo. Halo. Ayo. Apa kabar? Sehat dong. Sehat. Sudah makan? Sudah Sudah ya. tadi. Oke Yogo, kamu tuh punya rumah di sebelah kamar mayat. Iya, jadi bukan rumah aku sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya itu kan asrama. Karena ayah saya kan tentara. Oke. Nah, jadi asrama jadi ditempatin di situ juga karena subsidi dari pemerintah juga. Jadi makanya nempatin rumah itu. Tadinya nggak tahu kalau rumah itu sebelahnya itu kamar mayat. Itu berarti memang ditentukan dari pemerintah ya di situ. Sebenarnya itu subsidi, terserah mau siapa aja, yang penting asal misal kosong bisa ditempatin, bisa daftar dulu kayak gitu. Oke. Jadi sudah berapa lama Yogo dan keluarga tinggal di rumah itu? Tahun ini 10 tahun. Oh, lama ya. Iya, dari 2013, iya benar 10 tahun. Jadi awal pindah tuh 2013, setahun pertama itu belum tahu kalau rumah itu sebelahnya kamar mayat. Oke, biasa aja rasanya. Iya, biasa aja. Oke. Karena taunya itu sebelah ya, kan emang klinik ya, klinik DKT itu. Dulu juga dipakai waktu zaman Belanda itu dipakai buat rumah sakit kalau zaman Belanda. Kalau sekarang jadi klinik. Tadinya nggak tahu kalau kamar mayat, baru tahu tuh di tahun 2014, tahun setelah tinggal di situ. Oke. Jadi sebenarnya pertamanya takut ya, kayak gimana sih sebelahan sama kamar mayat, cuma beda satu tembok. Oh gitu. my god, betul-betul kayak gimana kamu akan mandi, tidur, Nah, iya. terus kamu berinteraksi dengan teman-teman, apakah diikutin gitu kan rasanya. Terus ternyata pada saat kamu sudah tahu? Ya pas pertama tahu tuh awal-awal tuh kayak ya udah deh mau gimana lagi Iya, gitu betul. kan, kayak nggak bisa masa baru setahun terus pindah gitu. betul. Sekolah udah terpaksa pindah juga, jadi ya nggak bisa kemana-mana lagi kan. Betul. Sampai akhirnya ya mengalami beberapa kejadian. Ya, sebelumnya aku ini mau cerita kalau aku ini bukan orang yang sensitif banget sama hal-hal kayak gitu. Kayak lebih masa bodoh, bahkan nggak percaya tadinya. Kayak ya udah sih, apa sih kayak gitu. Cuma ada rasa takut emang, apalagi di awal-awal malah nggak takut sama hal-hal yang kayak gitu, karena lebih takut kayak ular atau apa, karena kan emang rumahnya udah lama banget. Dari tahun 1800-an. Bangunan tua ya? Iya, 1800-an itu, terus dari zaman Belanda lah pokoknya. Tahun 45 tuh baru ditempatin buat asrama tentara-tentara. Oke. Gitu. Jadi udah lama banget, makanya awalnya tuh lebih takut ke kayak hewan gitu atau betul. sampai akhirnya kesini tahu ternyata sebelah kamar mayat, jadi tambah lagi takut. Terus pengalaman apa yang pertama kali pada saat kamu tahu terus kamu digangguin? Jahil nggak sih mereka tuh? Sebenarnya dibilang jahil, menurutku untuk ukuran rumah yang udah lama, udah tua ya, begitu, itu masih awal-awal tuh belum terlalu, karena
Kalau aku pribadi yang dirasain itu awal-awal kayak baru suara-suara gitu. Jadi pernah, itu juga udah setelah setahun 2 tahun lah. Jadi nggak langsung aku nempatin kan, karena emang kadang masih bolak-balik juga, pindahan nggak langsung kan. Jadi pertama itu dulu tuh kalau maghrib itu di area asrama itu selalu ada sirine karena kan deket sama sekolah tentara juga, di deket benteng itu kan. Jadi selalu ada sirine lah. Ketika sirine itu biasanya ya udah jadi kebiasaan juga di asrama itu, orang pasti ya nutup pintu. Dimana pintu gerbang rumahku itu ya masih satu tembok sama kamar mayat tersebut. Oh my god. Jadi setiap maghrib kan ada sirine, habis itu nutup. Nah, kejadian aneh pertama tuh yang sebenarnya bikin aku jadi positifnya, jadi oh ternyata ada ya kayak gini. Tadinya nggak percaya banget. Suara apa? Humming anak kecil. Jadi kayak nyanyi gitulah. Itu di telinga kanan. Oke. Di telinga kanan tuh pasti. Itu terjadi selama hampir 5 tahunan lah. Pokoknya setelah aku lulus sekolah SMA, itu kan karena udah sering pergi-pergi keluar, jadi nggak pernah di rumah lagi tuh udah mulai kadang nggak ada kayak gitu. Tapi awal-awal tuh 5 tahun pertama itu selalu ngedenger selama 5 tahun itu kalau nutup gerbang. Kebetulan yang disuruh nutup gerbang itu selalu aku. Pasti kamu ya. Karena kalau kakak itu dia itu orangnya kan agak sedikit pendiam dan bukan mageran ya, introvert mungkin kayak gitu. Berarti jadi kayak aku sih sebenarnya, kakak kamu. Iya. Nah, kalau ibu ngurusin rumah, ayah jarang di rumah, jadi yang sering nutup juga aku. Kebetulan juga yang sering sendiri di rumah itu aku. Terus waktu kamu nutup gerbang, berarti kan ada dibarengin sama sirine karena kamu biar nggak takut, gitu kan? Iya. Terus suara anak-anak itu pada saat kamu pertama denger atau pertama, kedua, ketiga gitu, rasanya kayak gimana? Gemeter nggak? Iya, awalnya tuh mempertanyakan sebenarnya. Awalnya kayak apa sih? Anak siapa gitu? Kadang kan kita bisa halusinasi juga, iya, kayak betul. gitu. Tapi dipikir-pikir terus, nggak mungkin halusinasi juga. Masa halusinasi terus kan? Terus-terusan gitu. Kayak pertamanya juga nggak tahu kalau kayak suara anak kecil. Akhirnya aku dengerin kayak suara anak kecil ya merinding, jelas takut gitu kan. Sampai makanya kadang barengin sirine biar nggak takut. Tapi tetap kedengeran. Kamu udah mencoba mencari siapa tahu ada anak tetangga gitu? Dekat sama tetangga nggak sih? Jadi rumah aku itu bener-bener yang pojok, rumah nomor 1. Jadi rumah sakit, rumah nomor 1, baru seterusnya ke sebelah kiri itu rumah selanjutnya. Jadi udah dipastikan sebelah kanan itu nggak mungkin ada aktivitas anak kecil. Aduh, baru suara udah bikin merinding ya. BTW aku boleh. Oh boleh, ya? silakan. Bayar 2.000 ya. Bayar 2.000. Enggak. Terus selain suara-suara anak kecil bersenandung gitu, apa lagi? Ya, jadi dari suara-suara itu tadinya tuh kan emang jarang banget ada tamu juga di rumah kan. Jadi nggak pernah ada tamu, seringnya aku kadang sendiri karena kakak kegiatan sekolahnya agak jauh juga, ibu sering keluar pergi juga, sama ayah kan tugas juga jarang di rumah, makanya aku yang sering sendiri. Setelah suara itu yang muncul kedua itu hal aneh itu bau amis. Ya karena amis kamar apa sih? mayat Amis darah tuh apa sih? Bau ya, anyir bau gitu. Anyir, iya, bau betul. anyir gitu. Tapi kalau siang malah. Oke, aku di sini bayanganku sudah seperti bau-bau aku bulanan ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya mungkin ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi siang ya? Siang. Jadi kalau buat teman-teman yang pernah ke benteng siang di lantai 2-nya itu hampir mirip, suasananya hampir mirip. Kalau aku bilang, kalau aku kan juga sering main ke benteng itu, karena emang masih sebenarnya situ kan satu lingkup, benteng sama rumah asrama itu pembangunannya juga nggak berjauhan gitu tahunnya. Lah untuk bau itu hampir mirip, jadi kayak bau-bau anyir darah gitu kalau siang. Oke, terus waktu pada saat kamu mencium aroma-aroma itu, apakah kamu doang yang cium atau bapak ibu sama kakak kamu juga ngecium? Kalau kakak aku karena dia orangnya introvert jadi nggak pernah cerita sih sampai sekarang. Kalau ibu
pernah nyium. Pernah juga. Cuma nggak sesering aku ya, karena emang yang sering sendiri di rumah aku. Iya. Iya, Jadi iya. pulang sekolah kadang udah nggak ada siapa-siapa, aku sendiri di situ. Sial sering ya jaga. kamu ya. Sial. Oke, terus habis waktu siang-siang kecium itu ada lagi? Banyak pasti ya. Sebenarnya kalau aku sendiri lebih menghindar dengan hal-hal seperti itu, kayak udah nggak mau mikir macem-macem. Jadi ke distractnya lagi malah dari orang-orang yang pernah bertamu ke rumahku, malah kayak saudara-saudara itu pada nginep gitu. Aku tahunya malah dari mereka. Akhirnya Mereka cerita? Iya, Oke. mereka jelas cerita, dan nggak cuma cerita, aku ngalamin, aku menyaksikan sendiri Gimana kejadian aneh yang pernah mereka alami gitu. Kayak pertama itu di tahun 2014 itu, aku lupa 14 atau 15, kakek sama nenek aku sama om aku itu pernah nginep di situ. Datang ke rumah kamu? Datang ke rumah aku nginep. Dia nempatin kamar kakakku. Rumah aku kan itu kotak ya, jadi cuma dibagi 4. Dibagi 4 itu yang berdebetan dengan kamar mayat itu kamar orang tua aku sama kamar kakak. Oke. Kalau sebelahnya itu ruang tamu sama ruang TV. Jadi kalau aku tidurnya di ruang TV, emang gak punya kamar. Kalau pada nginep? Iya, enggak, kalau nggak nginep pun aku tidur di gitu? di situ, iya. Ya, emang emang kasihan. iya, kasihan. Terus waktu kakekmu nginep? Iya, waktu kakekku nginep itu kejadian aneh pertama itu baru sehari malam pertamanya kakekku nginep itu, dia itu kayak ngigo gitu, kayak teriak kesakitan, kayak sesek gitu. Ngimpi atau nyata? Aku pikir ngimpi atau Oke. apa, karena kan pintu antar kamarnya itu dibuka, jadi aku ngelihat karena aku lagi tiduran di ruang TV. Jadi dia teriak-teriak, nggak tahu kenapa, yang lain udah pada bangunin, terus Kedenger semua berarti waktu kakung teriak-teriak gitu ya? iya kedengeran, karena kecuali ayah waktu itu lagi nggak ada. Dia itu terus langsung bangun, Toto bangun langsung ke belakang. Tuh belum, nggak langsung cerita tuh. Itu Toto langsung ke belakang. Sampai akhirnya ditanyain lah kenapa. Masih nggak mau cerita. Udah. Nggak apa-apa gitu. Nah, siangnya baru cerita kan. Katanya dia ngedenger ada suara langkah kaki di atas di plafon. Itu kayak orang baris. Gitu. Banyak orang? Banyak orang. Oke, terus? Jadi kayak orang baris di atas, terus tahu-tahu kayak ada yang nginjek. Oke. Jadi suara jalan, tahu-tahu ada yang nginjek dadanya. Ditekan sampai kayak ditekan gitu, kesakitan. Sampai akhirnya kakek aku itu ngelihat kayak ada sosok kaki di dadanya gitu. Ada kaki itu pakai sepatu boot kayak gitu. Terus tahu-tahu lari ke belakang, ngelewatin aku yang lagi tiduran juga. Tapi kan aku nggak ngelihat posisi waktu itu, aku juga nggak ngelihat. Aku pikir kan karena itu lagi ngigo atau apa, makanya dikejar ke belakang. Lah, ternyata pas siang-siangnya itu cerita pun dicek di bagian belakang itu pohon-pohonan itu pada rubuh sama ada bekas tapak kaki. Jadi berarti rumah kamu tuh belakangnya tuh ada yang halamannya halaman. besar. Di mana halaman itu juga kalau keluar dari, jadi belakang rumahku itu ada halaman sama kamar mandi. Kamar mandi aku itu terpisah. Jadi sekotak itu rumah cuma buat ruang TV, ruang tamu sama kamar. Jadi di belakangnya itu halaman luas di mana kalau kita keluar dari rumah lewat belakang itu udah langsung bisa ngeliat kamar mayatnya. Oke. Padahal tuh kayak rasanya rep-repan gitu ya, ngimpi nyata-nyata enggak gitu. Tapi ternyata waktu dibahas siang harinya, mungkin karena nggak cerita langsung karena takutnya kalian semua ngeri gitu kan. Tapi waktu siang-siang dibahas itu pun dilihat di belakang, di halaman itu ada bekasnya, ada jejak kakinya. Ada kayak sepatu boot gitu. Sebenarnya nggak kayak sepatu boot, cuma kayak acak-acakan bekas orang jalan aja. Oh iya. Sama di situ ada beberapa tanaman yang rusak. Oh. Rusak. Itu paling aneh pertama kali seumur hidup aku nyaksiin yang kayak aneh, karena di situ tuh nggak mungkin ada tahu sapi atau kambing di belakang rumah kan nggak mungkin kan, apalagi ketutup gerbang gitu. Terus juga tanaman pada hancur gitu, jadi itu udah aneh banget. Tuh udah mulai pikiran tuh kayak
anjir apa nih? Percaya enggak ya, Iya. tapi nggak percaya ternyata ada buktinya Ada gitu. buktinya, iya. Kalau misalnya harus percaya, tapi kita nggak ngelihat sendiri orang-orang baris itu pada jalan gitu kan? Iya, makanya kayak aneh lagi. Lah, beberapa hari setelah itu, terus kan kakek aku sama nenek aku itu pindah, nggak pindah maksudnya pulang. Sorry, pulang dia. Lah, omku masih tetap di situ. Omku masih tetap di situ. Dia tidur sama di kamar kakak juga tuh. Terus ngalamin kejadian yang sama juga, tapi posisi di situ aku tidur jadi nggak terlalu merhatiin. Cuma siangnya kan cerita lagi. Lah, yang aku ingat kalau kejadiannya sama itu kan halaman belakangnya kayak gimana? Iya. Sama lagi. Ada bekasnya lagi. Ada bekasnya Padahal lagi. waktu kakek dirusak tanamannya, pada rusak gitu kan, itu sudah dibenerin ya. Udah dibenerin, udah disapuin, udah diberdiriin lagi Udah karena gitu beda ya. hari juga. Betul. Terus Om juga kayak gitu lagi dan rusak lagi. Rusak lagi. Sama juga. Bahkan kalau dia itu sampai lama di belakang katanya. Nyari-nyari gitu apa sih? Soalnya kalau dia itu ngedengernya itu malah sepatu boot juga, cuma nggak di atas. Tapi Malah di di sekeliling kamar sama di belakang. Nyari apa kira-kira prajuritnya? Ya gitu, jadi pas ngeliat ke belakang, ternyata sama. Tambah lagi jadi anjir apaan lagi. Ya akhirnya mau nggak mau kamu percaya ya akan Iya, dunia lain selain Tadinya kita nggak manusia. percaya, tadinya nggak percaya. Kayak apa sih kayak gitu. Akhirnya jadi percaya dan anjir kayak gitu. Itu aku belum ngalamin Sendiri posisi, ya? Belum ngalamin sendiri, baru ya cuma ngedenger doang kan. Ngedenger tuh masih positifnya, aku mikir halusinasi kali gitu. Masih ada kepikiran halusinasi kali gitu. Terus itu kan dari saudara-saudara kamu. Kalau dari kamu sendiri setelah kamu sudah beberapa lama di situ, selain suara lagi yang mengganggu bener-bener tuh pengen kenalan sama kamu tuh ada nggak? Kayaknya ada sih. Aku cuma ngalamin satu, tapi ini tuh solid banget, bener-bener nampar aku banget lah. Solid, oke, solid sama hantu ya. Sangat solid sama hantu ya. Jadi kayak yang aku cerita di awal, aku kan sering banget ditinggal. Iya, sendiri. Sering banget ditinggal sendiri. Nggak WhatsApp sih. Aduh. Coba kalau kamu WhatsApp, Dedek kan nyamperin ya. Nanti kita ngeliat kamar mayat Iya, baru. nggak mau. Terus. Jadi kan aku itu sering ditinggal. Posisinya waktu itu di tahun 2016 atau 18. Nanti ada dokumentasinya, ada kok. Oke. Jadi aku kumpul sama teman-teman aku tuh dari sore. Karena ditinggal sama orang tua, ada urusan keluarga lah. Teman kamu ke rumah? Temen aku ke rumah, Nemenin. emang disuruh nemenin. Oke. Karena emang sampai larut malam banget baru pulang orang tua. Suruh nemenin, akhirnya nemenin lah. Cuma sampai jam 11 malam. Waktu itu orang tua belum pulang juga. Sampai jam 11 malam. Sore-sorenya tuh masih foto, makanya nanti aku kasih unjuk itunya deh, dokumentasinya masih ada kok. Jadi nemenin sampai akhirnya jam 11 tuh pulang, karena kita cuma gitar-gitaran aja. Jadi mereka pamit, gitar dikasihin ke aku nggak langsung masuk. Karena main HP sama sambil gitar-gitaran lah. Habis mereka pergi tuh pintu masih kebuka, duduk di depan pintu. Lah, Berberapa kalian? bertiga, jadi temen aku berdua. Bertiga sama aku. Oke. Ya, bertiga sama aku. Jadi pertama yang aku alamin tuh ngedenger suara lagi. Yang humming itu kayak. Oke, anak kecil itu. Tapi teman kamu denger nggak? Dia posisi udah pada pulang. Oh, udah pada pulang? Aku sendiri. Aduh, sial banget. Oke. Iya. Dan kalau nggak salah nih ya, aku ini belum pernah cerita juga kayaknya. Di samping aku itu posisi rumahnya lagi kosong. Iya. Jadi aku bener-bener tetangga samping aku kayaknya dia udah pindah. Bener-bener kamu sebatang kara di situ. Iya. Iya, oke. Sebatang di situ, dan rumah aku itu sampai sekarang di kamar ayahku itu nggak ada lampu. Jadi kondisi rumahnya gelap. Depan itu sekarang baru ada lampu, ini kemarin kayaknya baru sebulan baru ada lampu di depan rumah. Kenapa gitu sih? Karena aliran listriknya memang udah rumah lama kan, jadi aliran listriknya mengaco banyak Oke. Oke. Selamat ya. Selamat, oke. Mau coba? Tidak.
Terus Iya, gelap dong berarti kalau malam iya, tuh. gelap. Jadi cuma dari yang lampu ruang TV. ruang tamu sama ruang TV. Kamar kakakku aja waktu itu nggak ada lampu. Dari handphone kalian masing-masing kali ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi ngedenger suara humming gitu kayak anjir apa lagi nih. Lagi. Tapi kan aku pikir nggak mungkin ngelihat nih, nggak mungkin ngelihat nih. Oke. Apaan sih paling cuma suara. Iya, doang. iya. Gitu terus akhirnya aku beraniin sambil main-main HP aja lah, masa bodoh ya gitu. Main HP nggak langsung masuk kayak masa bodoh lah. Sampai akhirnya kayak ngelihat ada kaki anak kecil di depan aku. Cowok cewek menurut kamu? Kayaknya kalau dari posturnya sih cewek, umur 3-4 tahun gitu. Oke. Kayak Pakai jalan. baju apa Kan dia? kedengeran ya, kayak ini kedengeran kayak rumput gitu kalau ada orang. Kan depan tuh rumput kayak orang jalan. Gitu. Kayak Dia nge-freeze kelihatan gitu. bajunya gitu nggak? Apa kaki doang kamu lihat? Full semua. Oh my god. Terus? Full semua. Jadi rambutnya tuh sebahu gini. Terus mukanya ketutupan rambut. Dia pakai dress putih. Ya. Tapi anak kecil. Jalannya juga kayak nggak belum bagus-bagus banget gitu. Kayak belum lancar gitu jalannya. Berarti 2 tahunan gitu Iya, ya kali ya? mungkin 2-3 tahunan kali ya. 1-2 tahun. Kayak masih doyong-doyong gitu, Iya, nggak iya, jelas. iya, Pas ngeliat, anjir apaan ini? Tapi dia ngeliat kamu nggak gitu? Hah? Dia ngeliat kamu nggak? Kalian Enggak, dia kelihatan nggak? nunduk. Oh iya, Dia rambutnya nunduk. ke depan? Rambutnya ke depan sambil nunduk, tapi jalan ke depan. Dan dia nggak jalan terus diam, udah. Dia kadang ke kanan, ke kiri, tapi tetap di depan aku. Waktu itu kayak ngucek-ngucek mata terus Masih ada. masih ada. Yang bikin aku kaget, aku lagi melengos gitu, tuh loncat masuk ke belakang, ke belakang, ngelewatin kepala aku ke atas. Oke. Masuk ke rumah, langsung kaget. Gitar sempet aku lempar ke depan saking kagetnya, terus aku ambil langsung masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, aku langsung kunci, terus ke kamar orang tua aku, ke sebelah kanan. Ke kamar orang tua aku tuh, aku langsung ngambil headset, diem dulu, nggak langsung aku tidur sih, kayak bener nggak sih, kadang halusinasi atau apa sih gitu. Ngeliat nggak ada apa-apa, udah tidur aja, headsetan sambil tidur, tapi nggak bisa tidur kan waktu itu. Kebangun lagi ada suara ming, terus ada suara orang jalan di depan rumah, tapi kayak lari gitu, lari-larian di depan rumah. Nengok dong di jendela. Iya. Itu nggak ada posisi, nggak ada lampu ya di kamar Iya. aku. Emang bener-bener kamu buka, ya gelap aja gitu suasananya. Iya. Gelap. Dan itu Dia lagi? aku lihat, iya dia lagi jalan. tek. Oh dia pakai sepatu nggak sih kalau begitu? Enggak kayaknya ya? deh. Seingat aku enggak. Dia telanjang kaki gitu. Anak kecil. Dressnya segini lah. Jalan-jalan gitu. Anjir. Lah. Terus kan. Lemes Besti. Terus udah langsung aku tidur aja udah. Sampai akhirnya bangun-bangun tuh orang tua aku udah pulang sekitar jam 2 atau jam 3-an. Itu berarti kejadian jam 12-an mungkin. Jam 12 atau setengah 12 lah. Dia pengen ngajak kamu main kali ya? Dan aku belum pernah cerita sama orang tua aku. Mungkin baru ya sebulan inilah cerita. Mereka nggak pernah tahu gitu. Makanya sampai akhirnya buka-bukaan apa yang mereka rasain. Lihat dan sebenarnya. rasakan gitu. Iya, betul, karena betul. sebenarnya keluarga tuh kayak masa bodoh. Apaan sih kayak misal aku mancing, lihat apa? Nggak percaya, iya sih, emang kayak gitu. Ya itu biar tidak memperburuk situasi betul. kali. Karena dulu apalagi zaman sekolah kan kalau misalkan jadi image dari asrama itu emang udah kayak kota mati, apalagi kalau mati lampu. Aku pernah waktu itu Gimana? sedaerah itu mati lampu, terus kayak disuruh beli rokok gitu, keluar bener-bener Gelap kayak ngelihat kota mati aja, karena rumah yang di depan aku tuh jendelanya kadang udah kebuka, udah nggak ada penghuninya. Terus samping-sampingnya kan banyak yang kosong juga, itu kadang pintunya udah nggak ada, udah kebuka gitu. Anjir. Iya. Kayak kota mati bener, kayak kota mati lah. Nah, sampai akhirnya pas aku cerita itu juga mereka ngebuka dan pernah ngalamin juga hal-hal seperti itu. Sama atau beda? Agak berbeda dan lebih ekstrim bisa aku bilang malah. Siapa? Bapak atau ibu? Ibu. Ibu.
Kenapa ibu dan tuh kakak sebenarnya. Ibu dan kakak. Oh, Iya. bapak malah soalnya bapak jarang Di rumah karena rumah, tugas ya. jarang di rumah. Terus kalau bapakku tuh agak rebel dia, jadi pulang kadang nyuci mobil pede aja gitu di depan jam 2 jam 3 jadi kayaknya dia lebih masa bodoh dan lebih nggak cerita hal kayak gitu. Bener. Kenapa ibu kenapa? Jadi aku pulang, aku waktu itu udah nggak pernah ngalamin itu, dan emang itu pertama dan terakhir kayak. Jadi aku waktu itu udah nggak pernah ngeliat lagi sosok itu kan. Di tahun 2018 itu aku udah nggak pernah ngerasain, mungkin karena emang udah masa bodoh dan udah sering keluar ke rumah kayak main, kadang nginep gitu baru pulang lagi. Jadi udah jarang banget yang sendiri gitu setelah 2018 itu. Sampai akhirnya aku baru main dari Kebumen tuh pulang jam habis subuh lah, sekitar jam 4:30 gitu. Itu udah nggak pernah denger juga. Di tahun-tahun itu tuh udah nggak pernah denger juga, udah masa bodoh lah, karena udah sering bolak-balik, bisa dibilang udah nggak peka gitu mungkin. Habis subuh itu pulang, ibu aku mukanya pucat, bukain pintu terus pucat, kayak pucat. Kenapa, aku bilang kan, cerita katanya tadi sekitar jam 2 kakak kamu lagi di sumur. Jadi di belakang rumah aku, di dekat tanaman-tanaman yang hancur, aku bilang cerita pertama. Ada sumur. Ada sumur di situ, sumur zaman Belanda juga. Jadi Tapi dipakai sama keluarga kalian nggak sumur itu? dipakai buat nyiramin tanaman juga. Iya. Karena masih ada airnya, masih jernih juga. Iya. Jadi sumur tua lah, sumur Belanda, diameternya juga gede, nggak kayak sumur-sumur zaman sekarang gitu. Jadi katanya jam 2 itu ibu aku kebangun mau ke kamar mandi, nyariin kakakku di rumah itu, di dalam rumah nggak ada. Ternyata dia lagi berdiri di samping sumur sambil garuk-garuk kepala gini. Dipanggil sampai 5 kali gitu nggak nyautin, nggak respon, nggak apa. Itu karena manggilnya di pintu belakang. Sampai akhirnya disamperin ke deket dia, ditarik suruh masuk, ditanyain ngapain kayak gitu. Apa-apa, masuk terus. Ibu aku nggak jadi kamar mandi, masuk ke dalam, ditanyain kenapa gitu, nggak mau cerita. Sampai akhirnya dia ngapain ya gitu, tanya ke aku kan, karena kejadiannya baru aja kan. Sampai akhirnya ya udah ditanya nanti siang aja. Kalau sama aku dia nggak pernah berani mau berani bahas kayak gitu. Kalau kakak aku kan kayak lebih masa bodoh gitu. Katanya ibu aku pas dia udah cerita itu, dia cuma keluar kalimat, ada nenek-nenek ngobrol doang kok kayak gitu. Kakakku bilang gitu. Nenek? Iya, di sumur itu. Oke, terus mereka ngobrol berarti? Oh, maksudnya dalam benak kakak kamu tuh lagi memang ngobrol sama nenek-nenek itu? Iya, jadi kakakku itu dia itu agak spesial ya. Aku nggak berani bilang dia mungkin bisa ngeliat atau dia mempunyai kelebihan. Cuma dia kayak spesial aja. Dia itu pendiam, introvert gitu. Nggak pernah ngobrol. Kegiatannya cuma baca buku. Tapi emang sering kayak gitu. Jadi kadang aku lagi nonton TV awal-awal pindah, itu kayak minggir, temen aku menonton. Kadang gitu. Cuma kan apaan sih, stres aku. Iya. Mungkin gitu. Cuma bercanda kayak masa bodoh gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kayak kita gitu yang ngeliat kakak kamu yang misal lagi dia berinteraksi sama teman imajinasinya gitu, mungkin kita ngeliatnya kayak biasa, dia diem aja gitu ya. Iya. Tapi di dunia mereka tuh mereka lagi ngobrol. Bisa jadi, iya, karena kan? yang dia notice juga waktu di sumur itu dia ngomongnya ngobrol. Iya, tapi bener, dia nggak mau cerita ngobrolin apa, terus sosok apa gitu, cuma bilang ya nenek-nenek gitu doang. Maksudnya sosok seperti apa, tuh nenek-nenek apa kan juga kita nggak tahu. Aduh, kayaknya aku nggak bisa bayangin kalau aku jadi kamu ya. Jadi kayak banyak yang kalau aku cerita akhir-akhir ini kayak, lah kamu aja kayak nggak takut gitu, nggak mungkin kayak gitu, bohong kali ya, karena emang udah 10 tahun di situ, jadi udah biasa dari yang takut sampai jadi ya biasa lah ya. Akhirnya dapat cerita-cerita kayak gini pun malah bukan dari diri aku sendiri, karena aku ngalamin juga nggak begitu banyak kayak gitu. Jadi dapatnya malah dari orang, kayak dari saudara kayak gitu, dari kakak. Ya emang udah masa bodoh, udah mau gimana juga, mau takut juga ya tinggalnya di situ sampai sekarang, bahkan masih tinggal di situ. Mungkin sampai pensiun nanti. Jadi ya memang karena dari 2013 sampai 2023 juga udah
lama banget. Udah Jadi lama kayak banget. udah ya sudah kalau kamu mau bersuara bersenandung ya silakan. Kalau mau main-main di depan aku Iya. juga silakan gitu ya, udah biasa banget. Dan keluargaku itu penghuni terlama rumah G1 itu. Aduh, nggak bayangin deh aku deh kalau di sana. Terus kamu kalau ini habis ini pulang berani? Ya kalau sekarang karena udah masa bodoh dan kayak udah nggak, mungkin kepekaannya berkurang aja gitu, karena emang udah sering pulang malam juga, kadang nongkrong sama teman sampai pagi. Oh, punya temen juga kamu ya? Iya, ini kameramennya teman saya. Kadang nongkrong sama mereka kan mereka kan matanya iya mata. bener. Nggak, katanya kan nggak usah, jangan pulang malam-malam gitu. Jadi mending pagi sekalian Pagi gitu sekalian. maksudnya. Tapi Ya. udah- Biar aman, ya kan? Biar aman, tapi ya udah sering juga kayak pulang jam 1 jam 2 tuh. Akhir-akhir ini sih udah masa bodoh lah. Jadi apalagi gerbang itu kan gerbang zaman bahula juga. Jadi dibuka itu Iya, yang kayak Iya, karatan kayak, niengen gimana karatan suaranya iya, gitu ya. gitu. Iya, iya, iya. jadi ya udahlah. Terus juga ya baru sebulan ini ada lampu jadi lebih terang dikit lah. Lumayan lah, lumayan. terang. Jadi bisa ngelihat sekitarnya. Terus kalau pada saat kamu sekolah gitu, ada nggak cerita-cerita yang berhubungan dengan mereka, kamar mayat gitu? Sebenarnya waktu zaman SMP itu pernah, kalau SMP dulu pramuka, Ayu tahu dong ada jurit malam gitu. Oh tahu, kita kan seangkatan. Kamu lupa masa? Iya. Kita kan cuma beda setahun 2 tahun. Iya betul. Kenapa waktu pramuka? Jadi sekolah aku itu ini kita sebut aja, aku mah nggak mau tertutup, maksudnya silakan kalau ada yang mau main juga nggak apa-apa di rumahku. Jadi rumahku itu ada di Gombong, di dekat Benteng Van der Wijk. Jadi di dekat asramaku itu ada SMP 1 Gombong. Waktu SMP itu aku zaman pramuka itu ada jurit malam. Dan jurit malamnya itu finalnya itu Di rumah kamu? depan rumahku. Jadi Aduh, terus? aku malah nggak ikut. Jadi ada 2 orang yang nggak ikut. Aku karena emang aku yang Di situ tinggal di tinggalnya, situ. betul. Mungkin bakal ditanya-tanyain. Kedua itu ada teman aku namanya Kathleen. Karena dia itu dianggap spesial lah mungkin. Aku juga kurang tahu. Tapi katanya sih dia spesial. Jadi berbeda lah. Telurnya 2 ya? 3. Jadi aku sama Kathleen nggak ikut dari teman-teman jurit malam. Ditanyain lah di situ. Karena aku SMP tuh 2015. 2015 Itu SMP. kejadian 2015 berarti. 2015 itu aku nggak ikut jurit malam, berdua sama Kathleen. Ditanya-tanyain lah, kamu tinggal di situ, apa yang pernah kamu lihat? Berbohong dong. Iya, oke. Kan takut nanti teman juga tidak main ke rumah. Iya, iya. Dan emang waktu itu juga masih masa bodoh juga, kayak tidak percaya gitu. Jadi kayak nggak pernah ngerasain lah. Sedangkan si Kathleen ditanyain kan, apa yang bisa kamu lihat di sini gitu. Jujur lah dia. Jujur lah dia. Oke. Di situ makanya kayak anjir, kamu kok jujur? Kan saya tinggal di situ. brengsek. Akhirnya ngomong lah soal anak-anak itu, nenek-nenek itu. Iya, dia ngomong si Kathleen itu ngomong kalau di situ tuh banyak, apalagi kan di depan rumahku ada pohon mangga. Sekarang udah nggak ada sih. Dulu ada pohon mangga. Di situ ada sosok kuntilanak bilangnya. Lebih parno lagi terus dia bilang ada sosok anak kecil kayak gitu. Jadi oh ya make sense mungkin gitu. Tapi kan itu baru pertama kali tahu kayak anjir, kenapa kamu bilang. Terus tapi teman-teman kamu yang sampai ke sana udah mereka aman-aman aja? Karena nggak pernah ada yang nginep atau main sampai malam kecuali teman aku yang 2 itu. Itu pun kondisinya kan pasti rame-rame, berdua lah minimal. Abis itu ya udah pulang, mereka nggak pernah cerita aneh-aneh sih. Aduh, ngeri ya, serem ya, nggak bisa bayangin deh. Oke, Yeah. ada lagi? Sebenarnya ada, tapi nanti aku masih, karena sekarang ini agak kurang peka ya. Sekarang ini lagi Mau mencoba kepekaannya lagi? bukan mau mencoba ya, kayak lebih ini beneran karena gangguan apa gitu atau karena emang halusinasi aja. Aku mau coba rekam suara atau mungkin video mungkin di sekitar dekat rumahku yang berbatasan langsung dengan kamar mayat. Nanti mungkin aku mau coba video mungkin 2-3 jam gitu, dipanteng aja nanti aku kirim ke Oh iya.
Ayo. Kirim ya. Iya, nanti Kirim biar ya. ditampilin ada atau enggaknya. Kita juga nggak tahu. Oke deh, terima kasih Yogo atas sharing dan cerita Sama-sama. seremnya kamu. Enggak, serem udah 10 tahun. Iya, ya kalau buat aku juga tetap sama aja, dia aku nggak bakal berani. Ya, main lah sekali-kali. Boleh habis ini ya. Nanti aku disediain antar kamar pulang. kosong di yang Dekat sumur. Dekat sumur. Nggak mau. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan buat kamu juga yang punya cerita-cerita serem selain kayak punya Yogo, boleh kamu langsung tulis komen di bawah atau DM di Instagram Ayu. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.